Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan dan menyampaikan mengenai analisis buku tema 4 kelas 3. Anggota kelompok kami terdiri dari Hafni Fauziah, Noviani Arum Sari Nur Hidayat, Regina Nurul Sakinah, Salsabila Febrianti Sukmana, dan yang terakhir Yohana Roma Ruli Sianturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviani Arum Sari Nur Hidayat dengan NIM 2007207. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis buku tematik kelas 3 tema 4 dari halaman 1 sampai halaman 35. Pada halaman 1, muatan IPS-nya yaitu kewajiban dan hak di rumah. Pada halaman ini, siswa dapat mengetahui apa itu kewajiban dan apa itu hak, serta mengetahui kewajiban dan haknya di rumah, seperti kewajiban menjaga kesehatan tubuh, kewajiban membantu orang tua, kewajiban patuh dan taat kepada orang tua. Dan untuk haknya, setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Pada halaman 2 dan halaman 3, muatan IPS-nya yaitu kasih sayang yang menjadi kewajiban dan hak. Pada halaman ini, siswa diberi pemahaman bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Ketika berada di rumah, keluarga menjadi orang yang bisa diajak berinteraksi. Oleh sebab itu, kita wajib saling menyayangi dan mengasihi, saling mendoakan, berterima kasih kepada kedua orang tua, dan bersyukur mempunyai keluarga yang saling menjaga. Pada halaman 4, muatan IPS-nya yaitu kasih sayang yang menjadi hak dan kewajiban. Pada halaman ini, siswa belajar mengidentifikasi saran yang menunjukkan kewajiban atas haknya, seperti haknya mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, lalu kewajibannya menyayangi ayah dan ibunya. Di dalam keluarga, kita berhak dan wajib saling memberi dan mendapatkan kasih sayang, saling menjaga, saling merawat, saling meluangkan waktu untuk bermain bersama, dan untuk bercerita tentang peristiwa yang sedang terjadi atau sudah dialami, dan saling membantu. Pada halaman 5 dan halaman 6 tidak terdapat muatan IPS. Pada halaman 7 sampai halaman 9, muatan IPS-nya yaitu saling membantu dan menjaga. Pada halaman ini, siswa diberi pemahaman tentang kewajibannya sebagai seorang anak, yaitu menjaga dan membantu orang tuanya. Gurunya memberi pemahaman menggunakan lagu yang dinyanyikan sambil bertepuk tangan bersama-sama, karena dengan bernyanyi, siswa akan menjadi gembira dan bersemangat. Selain itu, bernyanyi sambil bertepuk tangan bisa melatih konsentrasi, kekompakan, dan keakraban. Pada halaman 10, muatan IPS-nya yaitu diskusi. Pada halaman ini, siswa diminta berdiskusi bagaimana jika menghadapi situasi yang terjadi pada gambar. Dalam kegiatan diskusi kelas, terjadi pertukaran informasi atau pertukaran pendapat mengenai suatu topik yang digunakan dalam pembelajaran. Diskusi dapat menumbuhkan sikap saling menghargai, menanamkan sikap demokrasi, mengembangkan daya pikir, mewujudkan proses analisis dan kreativitas, dan belajar dalam berpendapat. Pada halaman 11-13, muatan IPS-nya yaitu kewajiban melindungi tubuh. Pada halaman ini, siswa selalu bertanggung jawab atas kewajibannya melindungi tubuhnya, seperti melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi dan bersih, sehingga saat digunakan pun terasa nyaman. Halaman 14 tidak terdapat muatan IPS. Selanjutnya pada halaman 15-17, muatan IPS-nya yaitu membantu orang tua dan hak untuk beristirahat.
Pada halaman ini, siswa wajib membantu ibu di rumah, contohnya seperti mengangkat jemuran. Setelah itu, siswa berhak untuk beristirahat. Ada cara beristirahat, yaitu dengan cara tidur atau bersantai. Selanjutnya, halaman 18-20. Muatan IPS-nya yaitu menjaga kesehatan tubuh. Pada halaman ini, siswa diberi pemahaman tentang wajib menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya. Setiap orang menginginkan tubuhnya selalu dalam kondisi yang sehat. Kesehatan juga sangat penting untuk meraih kebahagiaan. Selanjutnya pada halaman 21-23 tidak terdapat muatan IPS. Pada halaman 24, muatan IPS-nya yaitu berbakti kepada orang tua. Pada halaman ini, siswa selalu bersyukur dan berterima kasih kepada orang tuanya. Sebagai seorang anak, kita wajib berbakti kepada orang tua. Berbakti artinya melakukan kegiatan baik yang menyenangkan orang tua, bukan sekadar menghormati. Pada halaman 25-26 tidak terdapat muatan IPS. Pada halaman 27-29 muatan IPS-nya yaitu kebersamaan bersama keluarga. Pada halaman ini, siswa menunjukkan kebersamaan bersama keluarganya dengan makan malam bersama. Pada halaman ini juga, siswa diminta untuk menentukan kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Seperti bersyukur atas makanan yang ada itu termasuk kewajiban, sedangkan mendapatkan makanan yang sehat dan bersih itu merupakan hak. Pada halaman 30-31 muatan IPS-nya yaitu kewajiban untuk beristirahat. Pada halaman ini, siswa memiliki kewajiban untuk beristirahat di malam hari. Istirahat cukup sangat penting agar tubuh dapat kembali segar dan dapat menjalankan aktivitas keesokan harinya. Selanjutnya halaman 32-33 muatan IPS-nya yaitu bertanggung jawab. Pada halaman ini, siswa berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda tetapi manfaatnya sama. Pada halaman 34 tidak terdapat muatan IPS. Dan pada halaman 35 muatan IPS-nya bertanggung jawab merawat dan melindungi tempat tinggal. Pada halaman ini, siswa wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi diri dari bahaya. Kita wajib untuk merawat dan melindungi tempat tinggal seperti menyapu lantai, lalu mengepelnya supaya rumah bersih, sehat, dan nyaman. Selanjutnya, saya Hafni Fauziah dengan NIM 2008621 akan menjelaskan analisis deskripsi pada halaman yang telah saya analisis. Pada halaman 36, aspek kognitifnya yaitu siswa mengidentifikasi kewajiban dan haknya di rumah. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap kewajibannya di rumah. Psikomotoriknya, siswa dapat melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang anak di rumah dan mendapatkan haknya. Karakter sosial pada halaman ini yaitu rasa tanggung jawab yang ada pada diri siswa saat ada di lingkungan rumah. Lalu pada halaman 38, aspek kognitifnya yaitu mengidentifikasi aturan-aturan yang ada di dalam rumah. Afektifnya, siswa menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan yang berlaku di rumah. Psikomotoriknya yaitu siswa dapat patuh terhadap aturan-aturan yang ada di rumah. Karakter sosialnya yaitu menghormati dan menghargai setiap aturan. Lalu pada halaman 39 yaitu aspek kognitifnya mengidentifikasi peran anggota keluarga dan tempat tinggal yang bersih. Afektifnya, siswa menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Psikomotoriknya yaitu siswa dapat memahami seperti apa tempat tinggal yang bersih itu. Lalu karakter sosialnya yaitu peduli terhadap kebersihan lingkungan dan bekerja sama dalam menciptakan tempat tinggal yang bersih.
Lalu pada halaman 40, aspek kognitifnya yaitu siswa dapat mengidentifikasi saran apa yang dapat diberikan untuk masalah-masalah yang disajikan. Afektifnya, siswa menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Psikomotoriknya yaitu siswa dapat memberikan saran yang sesuai dengan masalah yang diberikan dan dapat bekerja sama dengan kelompoknya. Lalu karakter sosialnya yaitu kepedulian serta kerjasama dalam kelompok. Lalu pada halaman 41, aspek kognitifnya yaitu mengidentifikasi mengenai hak. Afektifnya, siswa menunjukkan sikap menghormati hak yang dimiliki setiap orang. Psikomotoriknya yaitu siswa mampu mengerti dan memahami mengenai hak. Dan karakter sosialnya yaitu menghormati dan menghargai hak-hak setiap orang. Lalu pada halaman 43 sampai halaman 44, aspek kognitifnya yaitu mengidentifikasi mengenai hak dan kewajiban. Afektifnya yaitu siswa menunjukkan sikap berdasarkan kewajiban dan haknya. Psikomotoriknya yaitu siswa dapat mengetahui apa saja kewajiban dan haknya di rumah. Dan karakter sosialnya yaitu kebersamaan di dalam rumah dan menghargai setiap kewajiban dan hak setiap orang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Salsabila Febrianti Sukmana. Saya akan menjelaskan pada halaman 72 sampai halaman 117. Pada halaman 72 tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 73, kognitifnya, siswa mampu mengetahui bagaimana cara mengisi waktu luang di sekolah. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan cara mengisi waktu luang yang sehat di sekolah. Kemudian psikomotornya, siswa mampu menunjukkan dan menuliskan kegiatan mengisi waktu luang di sekolah yang bermanfaat bagi kesehatan yang didapat di hadapan teman-temannya. Karakter sosial dan nilai yang terkandung pada halaman ini yaitu rasa kebersamaan bersama teman, rasa kasih sayang, dan rasa bagaimana bekerja sama dengan baik dalam memanfaatkan waktu luang di lingkungan sekolah yang sehat. Kemudian pada halaman 74, kognitifnya, siswa mampu menyebutkan bagian tubuhnya mana saja yang dapat bergerak. Kemudian afektifnya, siswa dapat mengetahui gunanya bergerak bagi kesehatan tubuhnya. Psikomotornya, siswa mampu menceritakan dan menuliskan manfaat dari kegiatan bergerak tersebut di depan kelas dan di hadapan teman-temannya. Karakter sosial dan nilai yang terkandung yaitu rasa kebersamaan bersama temannya dalam menceritakan bagian tubuhnya yang dapat bergerak dan manfaat dari kegiatan bergerak tersebut bagi tubuhnya. Kemudian halaman 75 sampai dengan halaman 76. Kognitifnya, siswa mampu menjelaskan bagaimana sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Kemudian afektifnya, siswa dapat mengetahui bagaimana cara bersikap dan berperilaku yang baik ketika saat di sekolah. Kemudian psikomotornya, siswa dapat menceritakan dan menjelaskan bagaimana berteman itu dengan siapa saja, saling berbagi, saling menghormati dan saling membantu, dan juga bekerja sama, seperti menghormati kepada guru dan senantiasa selalu menaati aturan dari sekolah. Karakter sosialnya yaitu siswa dapat mempunyai rasa saling menghormati orang yang lebih tua dan rasa saling membantu dan bergotong royong dan senantiasa selalu menaati aturan-aturan yang ada. Kemudian pada halaman 78, kognitifnya, siswa mampu menyebutkan kewajiban dan haknya sebagai warga sekolah. Afektifnya, siswa dapat mengetahui kewajiban dan hak-haknya yang terdapat di sekolah seperti berterima kasih dan siswa itu berhak dibantu. Kemudian psikomotornya, siswa mampu menceritakan dan menuliskan hak apa saja dan kewajiban apa saja yang harus ia lakukan di sekolah. Karakter sosial dan nilai yang terkandung pada halaman ini yaitu rasa saling menyayangi, dan konten IPS pada halaman ini mengacu pada unsur sosiologi. Anak mampu mengidentifikasi dan mengetahui bentuk-bentuk kewajiban dan hak siswa selama di sekolah. Kemudian pada halaman 83 sampai dengan halaman 84, kognitifnya, siswa mampu menyebutkan apa saja yang harus ia lakukan saat orang
orang lain tengah berbicara kepadanya. Kemudian afektifnya, siswa dapat mengetahui bahwa wajib mendengarkan saat orang lain tengah berbicara. Kemudian psikomotornya, siswa mampu menceritakan dan menuliskan di hadapan teman-temannya mengenai apa yang harus dibicarakan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Karakter sosial dan nilai yang terkandung pada halaman ini yaitu rasa kebersamaan dan rasa saling menghormati di lingkungan sekolah, terutama kepada guru. Kemudian pada halaman 88 sampai dengan halaman 89, kognitifnya, siswa mampu menyebutkan bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk didengar. Kemudian afektifnya, siswa dapat mengetahui bagaimana kita menjadi pendengar yang baik. Kemudian psikomotornya, siswa mampu menceritakan di hadapan guru dan teman-temannya bahwa mendengarkan orang ketika berbicara itu harus sampai selesai dan perlu dilakukannya sopan santun ketika sedang berbicara kepada orang yang lebih tua. Karakter sosial dan nilai yang terkandung pada halaman ini yaitu rasa kasih sayang dan rasa saling menghormati dan menghargai ketika orang sedang berbicara. Kemudian pada halaman 94, kognitifnya, siswa mampu mengetahui dan mengenal tetangganya. Kemudian afektifnya, siswa dapat menunjukkan permainan apa saja yang bisa dilakukan ketika tengah bersama dengan tetangganya. Kemudian psikomotornya, siswa mampu menunjukkan di hadapan guru dan teman-temannya mengenai permainan apa saja yang seru ketika bersama tetangga dan bagaimana menjadi tetangga yang baik. Karakter sosial dan nilai yang terkandung pada halaman ini yaitu rasa kebersamaan bersama tetangga dan orang sekitar, rasa kasih sayang dan rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Kemudian pada halaman 95 sampai dengan halaman 98, kognitifnya, siswa mampu mengetahui dan mengenal tentang tetangganya. Kemudian afektifnya, siswa dapat menunjukkan cara berkenalan atau cara dalam memulai percakapan atau memulai perkenalan dengan tetangganya. Kemudian psikomotornya, siswa mampu menunjukkan seperti apa mengunjungi tetangga dengan memberikan makanan ataupun kue terhadap tetangganya. Karakter sosial dan nilai yang terkandung pada halaman ini yaitu rasa kebersamaan bersama orang sekitar atau terdekatnya, rasa kasih sayang, rasa bekerja sama, rasa tolong menolong, dan rasa saling berbagi. Kemudian pada halaman 104 sampai dengan halaman 105, kognitifnya, siswa mampu mengetahui nilai kebersamaan bersama tetangga. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan cara yang baik dalam mengunjungi dan menghormati atau menghargai dengan tetangga. Psikomotornya, siswa mampu menunjukkan kepada teman kelasnya menyenangkan ketika bermain dengan tetangga karena tetangga merupakan saudara kita juga. Karakter sosial dan nilai yang terkandung pada halaman ini rasa kebersamaan dan rasa kasih sayang dan rasa bagaimana bekerja sama dengan baik, rasa tolong menolong yang ada di sebuah lingkungan. Kemudian pada halaman 106 sampai dengan halaman 107, kognitifnya yaitu siswa mampu atau dapat mengetahui makanan yang sehat bagi tubuhnya. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan manfaat memilih dari makanan untuk tubuhnya, apalagi pada makanan-makanan yang bergizi. Psikomotoriknya, siswa mampu menunjukkan makanan bergizi dan sehat itu seperti apa saja, contohnya di hadapan teman-teman kelasnya. Kemudian karakter sosial dan nilai yang terkandung yaitu rasa kebersamaan dalam memilih makanan sehat dan bergizi bagi tubuhnya sendiri. Guru juga bisa memberitahu siswa mengenai makanan obat sehat dengan 5 sempurna agar kebutuhan gizi para siswa cukup untuk tumbuh kembang dan perkembangan otaknya. Baik, selanjutnya analisis halaman 108 sampai 143. Pada halaman 108, memuat karakter sosial yaitu bertanggung jawab akan kewajiban dan bersikap saling menghormati. Terdapat konten IPS yaitu kebersamaan, toleransi, sportivitas dengan sesama.
Lalu, sikap yang diharapkan dari siswa adalah siswa mampu memenuhi kewajiban saat bermain sebagai peserta permainan, siswa juga mampu menghormati pemain lain, juga siswa dapat melakukan kegiatan dalam tim atau secara bersama-sama. Lalu, pada halaman 109, memuat karakter sosial kepercayaan diri, lalu terdapat konten IPS, yaitu kebersamaan, kepercayaan diri, toleransi, dan kejujuran. Sikap yang diharapkan dari siswa adalah siswa mampu membedakan mana hak dan mana kewajiban, dan mampu melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik. Siswa juga diharapkan jujur saat mengisi tabel yang ada. Siswa juga mampu menulis pengalaman dan membacakannya di hadapan teman-temannya untuk melatih kepercayaan diri. Pada halaman 110, memuat karakter sosial yaitu berbagi dengan sesama. Terdapat muatan IPS yaitu berbagi terhadap sesama, peka terhadap sekitar, tekun, dan teliti. Sikap yang diharapkan dari siswa setelah mempelajari halaman ini adalah siswa memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar, mampu berbagi kepada tetangga, khususnya tetangga dekat, siswa mampu menjalin hubungan yang baik dengan tetangga sekitar, dan siswa mampu mengklasifikasikan kalimat sesuai tujuan kalimat. Lalu, pada halaman 111, memuat karakter sosial mengkritisi permasalahan yang ada di sekitar, memuat konten IPS yaitu berpikir kritis, berbagi dengan sesama, dan bersikap adil. Sikap yang diharapkan dari siswa setelah mempelajari halaman ini adalah siswa mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah yang ada. Siswa juga mampu memberikan solusi atas suatu masalah, dan siswa terbiasa berbagi kepada lingkungan sekitar. Selanjutnya, halaman 117. Pada halaman 117, memuat karakter sosial yaitu bekerja sama dan menjaga lingkungan. Memuat muatan IPS yaitu cinta lingkungan, sopan santun, gotong royong, dan berpikir kritis. Sikap yang diharapkan dari siswa adalah siswa mampu berkontribusi aktif dalam menjaga kebersihan dimulai dari lingkungan sekitarnya. Siswa juga mampu mengingatkan orang lain agar mau bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan, dan siswa mampu mengingatkan dengan bahasa yang baik dan sopan agar tidak menyinggung pihak manapun. Pada halaman 118, memuat karakter sosial yaitu mengkritisi lingkungan sekitar. Terdapat muatan IPS yaitu berpikir kritis, cinta lingkungan, teliti, tekun, berdiskusi, dan bekerja sama. Sikap yang diharapkan dari siswa setelah mempelajari halaman ini adalah siswa mampu mengkritisi permasalahan yang terjadi, baik dalam bentuk teks maupun kejadian di lapangan. Siswa mampu mencari solusi dan memecahkan masalah dari permasalahan yang ada. Siswa mampu menjaga kebersihan lingkungan dengan baik, dan siswa mampu berdiskusi dengan baik. Selanjutnya, halaman 120, memuat karakter sosial yaitu bertanggung jawab akan kewajiban dan berdiskusi dengan baik. Terdapat muatan IPS yaitu berpikir kritis, cinta lingkungan, teliti, tekun, berdiskusi, dan bekerja sama. Sikap yang diharapkan dari siswa adalah siswa mampu mengkritisi permasalahan yang terjadi di sekitarnya, siswa mampu menyebutkan kewajiban sebagai masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, siswa mampu menyebutkan hak apa saja yang dia peroleh setelah melakukan upaya menjaga lingkungan, siswa juga mampu menjaga kebersihan lingkungan dengan baik, dan siswa mampu berdiskusi dengan baik. Pada halaman 121, memuat karakter sosial yaitu bertanggung jawab akan kewajiban dan menghormati pendapat orang lain. Terdapat muatan IPS yaitu percaya diri, bertanggung jawab, jujur, dan kerjasama. Sikap yang diharapkan dari siswa adalah siswa mampu menceritakan pengalamannya saat melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat. Siswa mampu menjelaskan apa saja hak yang dia peroleh setelah melakukan kewajibannya. Siswa mampu mendengarkan pendapat orang lain dengan baik, dan siswa mampu berdiskusi dengan baik. Selanjutnya, halaman 124-125. Terdapat nilai karakter sosial yaitu memecahkan masalah dengan baik dan berpikir kritis. Memuat konten IPS yaitu berpikir kritis, menyayangi makhluk hidup lain, menghormati sesama, tekun, dan teliti.
Sikap yang diharapkan dari siswa adalah siswa mampu membaca dengan baik dan benar, siswa mampu menjaga hewan peliharaan dengan baik dan benar, lalu siswa mampu berpikir kritis untuk mencari solusi atas masalah yang ada pada teks. Pada halaman 126, terdapat nilai karakter sosial yaitu menyayangi makhluk hidup lain, terdapat muatan IPS yaitu mencintai makhluk hidup lain, bertanggung jawab, dan mandiri. Sikap yang diharapkan dari siswa selama mempelajari halaman ini adalah siswa mampu memelihara hewan dengan baik dan benar sesuai jenisnya, dan siswa mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang pemilik hewan peliharaan, dan siswa mampu bertanggung jawab menjaga peliharaan yang dia punya. Dan siswa juga lebih percaya diri dan dengan kemampuan public speaking yang terlatih. Lalu selanjutnya halaman 130, memuat karakter sosial yaitu gotong royong dan edukasi penyakit demam berdarah. Memuat muatan IPS yaitu cinta lingkungan, peka terhadap sekitar, gotong royong, kebersamaan, teliti, dan tekun. Sikap yang diharapkan dari siswa adalah siswa mampu mengetahui bahaya demam berdarah, gejala penyakit seperti apa, upaya pencegahannya seperti apa, sehingga siswa mampu membagikan informasi kepada lingkungan sekitarnya. Siswa mampu menjaga kebersihan lingkungan agar tetap sehat dan indah, dan siswa terbiasa membantu orang-orang yang kesusahan dan tertimpa masalah. Selanjutnya halaman 131 sampai 132 memuat karakter sosial yaitu memahami tentang upaya pencegahan demam berdarah, terdapat muatan IPS yaitu kejujuran, cinta lingkungan, tekun, dan teliti. Sikap yang diharapkan dari siswa setelah mengisi pertanyaan adalah siswa lebih memahami tentang upaya pencegahan demam berdarah. Halaman 133 memuat karakter sosial tolong-menolong, memuat konten IPS tolong-menolong, gotong royong, dan menjaga kesehatan. Sikap yang diharapkan dari siswa adalah siswa mampu menolong lingkungan sekitar dimulai dari hal yang sederhana dan mudah. Selanjutnya, halaman 137 sampai 139 memuat karakter sosial kejujuran dan evaluasi diri. Terdapat konten IPS yaitu kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, cinta lingkungan, kemandirian, dan evaluasi diri. Pada halaman ini, siswa diminta untuk mengisi tabel dari pembelajaran sebelumnya. Sikap yang diharapkan dari siswa adalah diharapkan siswa mampu bersikap jujur, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Siswa mampu bersikap kritis tentang apa yang sudah ia kuasai dan belum ia kuasai. Siswa mampu menjaga lingkungan sekitarnya, juga mampu bergotong royong dengan temannya. Pada halaman 140, memuat karakter sosial bertanggung jawab akan kewajiban, memuat konten IPS yaitu cinta terhadap tanah air, bertanggung jawab, dan menjadi siswa teladan. Sikap yang diharapkan dari siswa setelah mempelajari halaman ini adalah siswa mampu memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik, sehingga hak sebagai warga negaranya juga terpenuhi. Pada halaman 141, memuat karakter sosial yaitu menjadi agen perubahan, memuat karakter muatan IPS, berpikir kritis, mau membuat perubahan, kerjasama, gotong royong, dan kemandirian. Sikap yang diharapkan dari siswa adalah siswa mampu berpikir kritis mengenai lingkungan sekitarnya, siswa mau melakukan perubahan untuk alam sekitarnya, dan siswa juga terbiasa bekerja sama dalam melakukan kebaikan. Sekian, terima kasih. Baik, pada halaman 144 mengajarkan tentang kepedulian terhadap lingkungan sekitar, yaitu pengenalan hak dan kewajiban kepada siswa di kelas. Dengan mengetahui hak serta kewajibannya, siswa dapat menghargai hak dan temannya yang lain dan melakukan semua kewajibannya. Lalu pada halaman 152 hingga 153 diajarkan tentang peduli lingkungan, yaitu siswa diajarkan peduli terhadap lingkungan sebagai contoh kecilnya, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Lalu pada halaman 159 tentang peduli lingkungan, yaitu dalam membentuk karakter peduli lingkungan,
terdapat sebuah kegiatan spontan yang dilakukan oleh guru. Pada halaman 162, diajarkan tentang hak kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang dapat dimiliki, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Salah satu contoh hak siswa yaitu mendapatkan bimbingan guru. Lalu pada halaman 165 itu mengajarkan tentang menghormati dan menghargai. Di sini anak diajarkan untuk saling menghargai antar umat beragama, baik dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata ataupun salah bahasa, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.